Halo para bunda yang ada di rumah atau dimanapun berada. Kali ini ada bidan tidak sharing tentang kesehatan ibu dan anak. Tapi di video kali ini saya mau sharing tentang morning routine yang saya lakukan setelah ibu rumah tangga. Jadi biasanya saya bangun jam 5 pagi, saya berdoa, kemudian saya lanjut beres-beres rumah, beres-beres rumah yang sudah diberantakin anak-anak. Jadi kalau anak-anak sudah pada bangun, rumah sudah rapi dulu. Biasanya saya rapiin dulu semua mainan anak-anak. Setelah selesai rapiin mainan anak-anak, saya lanjut lap-lap meja. Biasanya saya lap pakai cairan pembersih untuk khusus meja. Kemudian saya lanjut lap-lap atau bersih-bersih kursi. Karena terkadang di kursi juga banyak debu atau serpian-serpian makanan atau snack-snack anak-anak. Kemudian saya lanjut lap kursi kayu saya. Jadi biasanya ada juga khusus cairan untuk kayu. Jadi biasanya saya semprot kayu-kayunya biar tetap seperti yang baru. Selanjutnya saya sapu sampai sudut-sudut semua harus dapat. Tapi di video ini durasinya saya percepat, jadi kelihatannya nyapunya agak cepat, tapi memang karena durasinya saya cepatin biar videonya nggak terlalu lama. Jadi beginilah pekerjaan ibu rumah tangga. Walau terkadang banyak orang yang menganggap sepele pekerjaan rumah tangga, sementara kenyataannya kita harus bangun pagi sebelum anak-anak dan suami kita tidur. Kita bersihin rumah dulu, setelah bersihin rumah kita masak, belum lagi nyuci baju, nyetrika, dan lain sebagainya. Tapi ya begitulah, terkadang pekerjaan rumah tangga itu tidak diperhitungkan. Dan biasanya bagian masak-memasak diambil alih oleh mertua saya. Kita berbagi tugas, saya rapi-rapi semua, dan mertua bagian memasak. Puji Tuhan mertua sangat baik. Selanjutnya saya pel rumah. Semua saya pel dari depan sampai ke belakang. Saya pel sebelum anak-anak bangun. Jadi nanti kalau anak bangun, rumah udah bersih, jadi hati juga tenang. Ya, anak saya kebangun. Belum selesai kerja, anak saya sudah bangun. Terpaksa deh, sambil gendong, sambil ngepel. Ya, beginilah ya suka duka ibu rumah tangga yang orang gak ngelihat gimana perjuangan kita sebenarnya. Ya, terkadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Benar-benar sangat-sangat nikmat, tapi disyukuri dia bunda, karena banyak juga di luar sana yang menginginkan kehadiran seorang anak tapi belum dikaruniai. Tapi kita bersyukur dikaruniai anak-anak yang memang sangat-sangat berarti di dalam hidup kita. Selanjutnya saya biasanya bersih-bersih kamar mandi, sikat kamar mandi, kuras baknya. Jadi di rumah saya setiap hari harus bersih-bersih kamar mandi, karena di kamar mandi juga sangat-sangat banyak sarang-sarang kuman-kuman. Jadi saya pribadi setiap hari harus menyikat kamar mandi. Sampai ke toiletnya saya bersihkan semua, karena di kamar mandi juga
setelah jadi ibu rumah tangga salah satu tempat me time saya. Jadi biasanya kalau saya mau mandi, anak-anak saya titip kepada ibu mertua, dan biasanya saya agak lama mandinya, terkadang sambil lihat handphone. Ya, itu saya lakukan di kamar mandi, karena terkadang kalau misalnya saya dilihat anak-anak megang handphone, pasti langsung diambil, dirampas gitu. Jadi biasanya sebelum mandi saya agak lama di toilet, karena saya megang handphone dulu, lihat-lihat handphone dulu, puasin dulu megang handphone, baru saya mandi. Selanjutnya saya masukin baju ke mesin cuci. Nah, biasanya bagian mencuci adalah pekerjaan yang agak berat, tapi puji Tuhan kita nyucinya pakai mesin cuci karena memang asisten rumah tangga kita sudah tidak ada lagi, karena kita udah bingung mau cari di mana, apalagi karena pandemi ini harus swab test, harus rapid test, jadi agak pusing kalau mengganti asisten rumah tangga yang baru. Ya beginilah ya ibu rumah tangga, sambil gendong anak, sambil megang ini, megang itu, multitasking banget memang ya. Makanya suka heran kalau ada kadang orang-orang yang sepele dengan pekerjaan ibu rumah tangga atau anggap sepele dengan ibu rumah tangga. Saya sedih kadang kalau ada misalnya ibu mertua atau suaminya yang gak berterima kasih sama istrinya gitu. Dan cuci biasanya saya bersihkan kamar mandi luar. Jadi ini biasanya kamar mandi asisten rumah tangga saya, tapi setiap hari walaupun nggak dipakai wajib saya bersihin biar tetap bersih walaupun nggak dipakai. Jadi emang saya sangat worry ya mengenai kamar mandi, bersih-bersih. Kalau saya sih kalau bisa semuanya harus bersih, mau nggak dipakai ataupun dipakai semua harus tetap bersih. Jadi ini menunggu mesin cucinya selesai, saya bersih-bersih kamar mandi dulu. Saya sikat, saya siram, semua harus rapi. Jadi nanti kalau misalnya ada pengganti asisten rumah tangga, semua kamar mandi masih tetap bagus, masih tetap bersih gitu. Jadi wajib banget setiap hari harus saya sikat semua kamar mandi. Selanjutnya saya ngeluarin baju-baju dari mesin cuci yang sudah selesai dicuci, sudah setengah kering. Saya taruh di ember dulu, kemudian nanti biasanya bagian jemur-menjemur adalah bagian ibu mertua. Jadi kita memang sudah berbagi tugas. Bagian menjemur dan masak-memasak adalah bagian ibu mertua. Puji Tuhan ya, ibu mertua sangat baik, sangat pengertian. Jadi beliau sangat membantu banget. Kalau tidak ada beliau, saya rasa hidup saya akan sangat kacau banget, gak ngerti lagi ngomong apa. Selanjutnya saya mandiin anak-anak, dan sudah selesai mandi saya rapiin, saya kasih baju, kemudian saya sisir rambutnya satu-satu biasanya. Kemudian giliran anak saya yang pertama, saya pakaiin bajunya semua, saya sisir, saya rapiin semuanya.
biar wangi dan biar enak gitu loh dilihatnya, biar tetap bersih. Jadi pagi-pagi itu wajib banget mandi pagi setelah bangun tidur. Setelah bangun pagi, kemudian setelah anak-anak udah rapi, udah wangi, udah mandi, lanjut saya kasih makan. Jadi biasanya saya kasih makan satu-satu dulu, adiknya duluan yang saya kasih makan, kemudian nanti selesai adiknya makan baru abangnya. Kemudian selesai semua anak-anak udah rapi, udah makan, lanjut dia ngangkat galon. Kebetulan tadi galon kita sudah kosong, saya angkat deh. Kalau nunggu suami bangun tidur bisa berabe, nanti kan kita nggak bisa minum, anak juga harus minum susu. Baiklah, itu tadi morning routine atau aktivitas saya setiap pagi. Buat semua ibu-ibu, semangat ya, kita harus tetap semangat demi keluarga kita. Untuk mendukung channel YouTube ini atau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar, like dan subscribe ya. Bye.